Dewan juri pada akhirnya mosi ini adalah mosi proposal bukan, maka yang dapat memenangkan perdebatan kali ini adalah tim yang dapat membuktikan kepada Anda bahwa pembelajaran di bidang saintek itu baik di sisi pemerintah dan pembelajaran sosum itu baik di sisi oposisi. Baik, saya akan buktikan kepada Anda mengapa bidang saintek ini pada akhirnya buruk di sisi oposisi Dewan Juri. Klarifikasi, satu poin klarifikasi Dewan Juri yaitu terkait karakteristik negara berkembang. Tim lawan mengatakan bahwa negara berkembang menimbulkan ketimpangan akses kesehatan dan lain sebagainya. Justru dengan hal ini Dewan Juri, dengan konteks negara berkembang yang memiliki banyak sekali masalah, maka negara ini pada akhirnya belum siap untuk mengutamakan talenta pelajar di bidang saintek. Kenapa? Mari kita lihat realitanya. Satu, negara berkembang itu pendapatan per kapita masyarakat masih rendah. Lalu yang kedua, negara berkembang memiliki hutang dengan negara-negara lain yang maju, yang pada akhirnya ini menimbulkan inflasi. Sehingga jika negara mengalokasikan dana untuk bidang saintek ini akan sulit dan buruk di sisi kami. Lalu beralih pada poin sanggahan, dua poin sanggahan Dewan Juri. Yang pertama, tim lawan menarasikan bahwa peminatan saintek itu lebih besar karena stigma masyarakat. Kami katakan ini asumtif Dewan Juri, pun kalau ini tidak asumtif, ini tidak eksklusif di sisi kami. Ada banyak pelajar yang lintas jurusan karena persaingan bidang saintek di perguruan tinggi maupun pekerjaan itu sangat ketat, bukan? Kita lihat di dunia kerja, para pembisnis tidak jarang mereka dulunya adalah pelajar dari sosum, bukan, yang pada akhirnya saat menjalankan bisnis mereka mempekerjakan orang-orang dari bidang saintek. Sehingga argumen mereka tentang saintek lebih superior tidak dapat dipertahankan Dewan Juri. Lalu yang kedua, alokasi dana dari investor. Juri, tim lawan tidak menjelaskan bagaimana seorang investor datang ke sebuah negara, bukan? Mari kita ambil contoh negara Indonesia. Sadari bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berkembang, bukan? Ada banyak sekali masalah seperti kebocoran data, inflasi, ekonomi yang masih labil, dan lain sebagainya. Padahal parameter untuk investor datang adalah satu, rasa kepercayaan negara tersebut untuk menginvestasikan harta-hartanya, termasuk keamanan data-data mereka. Lalu yang kedua, ekonomi yang berpeluang meningkat. Sadari bahwa negara tersebut rasional. Dewan Juri perlu mempertimbangkan hal ini. Kenapa? Karena pada akhirnya mereka tidak mau rugi dalam menginvestasikan hartanya. Oleh karena itu, argumen tim lawan sudah hancur Dewan Juri. Lalu beralih pada poin karakterisasi. Yang pertama pendidikan dan yang kedua sosum. Yang pertama, pendidikan. Terdapat 3 prinsip pendidikan Dewan Juri. Yang pertama, adanya kemampuan kognitif. Ini berkaitan tentang kecerdasan seseorang. Yang kedua, tentang kemampuan psikomotorik. Ini berkaitan tentang keterampilan seseorang. Di mana kemampuan psikomotorik dan kemampuan kognitif ini membuat seseorang dapat berinovasi. Lalu yang ketiga, tentang kemampuan psikoafeksi. Ini berkaitan tentang mentalitas seseorang yang pada akhirnya membuat seseorang itu bisa berkolaborasi, bisa bersosialisasi dengan orang-orang yang lain. Itulah kuncinya Dewan Juri. Pembelajaran di bidang sosum itu juga berdampak pada 3 hal tersebut. Mereka bisa menginovasi dengan esai ataupun penelitian tentang masyarakat Indonesia sehingga mereka paham apa masalah yang terjadi di negaranya tersebut. Lalu yang kedua, tentang sosum. Juri, jelas kami menolak bahwa negara lebih mengutamakan bidang saintek dengan mengorbankan talenta pelajar di sosum, karena ini menyebabkan ketimpangan antar bidang tersebut, bukan? Bayangkan jika hanya laboratorium saja yang dikelola dan didanai dengan baik. Bagaimana dengan perpustakaan sebagai penyedia informasi Dewan Juri? Buku-bukunya hanya itu saja, padahal kita ketahui bahwa bidang sosum butuh banyak sekali bacaan, bukan? Lihat di dunia kerja, para pemerintah, para pembisnis dan sebagainya itu merupakan para pelajar di bidang sosum, bukan? Mereka pada akhirnya berdampak pada negara Dewan Juri. Maka jika mengorbankan sosum ini akan buruk di sisi kami Dewan Juri. Beralih pada mekanisme. 1. Kami adakan pelatihan guru secara intensif untuk melatih soft skill dan hard skill. Target kami adalah guru-guru baru, yang mana guru-guru tersebut masih muda, sehingga mereka dapat mempersiapkan generasi bangsa untuk terjun di dunia kerja. Lalu yang kedua, kami membuat kebijakan di kurikulum mengenai proyek seperti penelitian ataupun pendidikan karakter seperti kepemimpinan dan lain sebagainya, agar mereka lebih memahami persoalan masalah di lingkungan masyarakat, sehingga ketika mereka terjun ke dunia kerja akan lebih siap dan mengerti keadaan Dewan Juri. Lalu goals kami adalah untuk mencapai kemajuan bangsa.
Beralih pada poin argumen, satu poin argumen yaitu untuk mencapai kemajuan bangsa. Kami percaya akar masalah dari mosi perdebatan kali ini adalah satu, tidak adanya sumber daya pengajar yang mumpuni di bidang saintek. Lalu yang kedua, tidak adanya pembelajaran saintek di sekolahan pun kalau misalnya ada, ini membuat masyarakat itu tidak mau belajar di situ karena satu, pembelajaran saintek itu terkesan sulit dan membosankan. Lalu yang kedua, pembelajaran saintek itu membutuhkan biaya yang mahal. Lalu Dewan Juri, mengapa mengorbankan talenta pelajar di sosum itu buruk di sisi kami? Karena sosum itu memiliki manfaat untuk negara tersebut pada akhirnya, menciptakan para politikus, para hakim, jaksa, dan lain sebagainya yang memiliki dampak pada legitimasi eksternal bangsa. Kita ketahui legitimasi eksternal itu didapatkan dari pengakuan dari bangsa lain, bukan jika pemerintahannya bagus, kebijakannya bagus, maka negara lain akan mengakui negara tersebut sebagai negara yang baik kebijakannya, baik pemerintahannya, dan juga legitimasi eksternal akan didapatkan di sisi kami. Beralih pada mekanisasi Dewan Juri, satu, sosum memberikan pembelajaran berupa masyarakat, negara, dan lain sebagainya, sehingga pelajar akan lebih memahami bagaimana cara kerja dunia ini. Lalu yang kedua, sosum itu akhirnya mengarah pada jurusan sosial humaniora, bukan di mana mengarah pada pekerjaan seperti pemerintah, hakim, pembisnis, dan lain sebagainya, sehingga kami yakini keberlangsungan bangsa ada di para pembelajar sosum Dewan Juri. Lalu yang ketiga, jika pelajar sosum dididik dan difasilitasi dengan baik, kami yakin saat mereka bekerja sebagai pemerintah, sebagai hakim, ataupun pekerjaan yang lainnya, mereka dapat membuat bangsa ini semakin maju. Dewan Juri. Komparasinya di sisi lawan, satu, tentang efektivitas. Saintek butuh banyak dana, bukan, dan dana itu tidak didapatkan secara serta-merta dengan mudah, butuh proses yang panjang untuk mendapatkan dana tersebut agar progresivitas di bidang saintek itu dapat maju. Sehingga di sisi mereka, kemajuan bangsa akan susah tercapai karena butuh proses panjang untuk mendapatkan dana tersebut. Lalu yang kedua, tentang kerentanan aktor. Realitanya banyak anak-anak saintek yang lintas jurusan ke jurusan sosum saat seleksi di perguruan tinggi. Ini membuktikan bahwa saintek tidak menjamin mereka untuk berpegang teguh pada bidangnya, dan pada akhirnya masyarakat memilih hal yang bisa menjadi peluang besar untuk dia bekerja. Sekian, terima kasih Bangga sebagai oposisi.